Permasalahan AMDAL terus menyeruak akhir-akhir ini. Bukannya semakin hilang, namun semakin tampak ketidaktransparanannya. Dokumen AMDAL terkesan dibuat dengan asal-asalan dan tidak memperhatikan dampak negatif dari berbagai kerusakan lingkungan, seperti pada kasus di Kalimantan Selatan ini. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Kalimantan Selatan, Ridwan Syah, meminta Menteri Negara Lingkungan Hidup agar meningkatkan penertiban masalah lingkungan. Sebagai contoh, di tempat kelahirannya sendiri yaitu Kalimantan Selatan, melalui gebrakan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Kemenak LH, terbongkar belasan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL yang bodong, salah satunya di Kabupaten Tanah Bumbu atau Tanbu. Sebagai tindak lanjut temuan tersebut, Kemenak LH juga merekomendasi pembubaran Komisi AMDAL Kabupaten setempat, karena terkesan asal-asalan melakukan kajian serta diduga ada oknum yang terlibat atas terbitnya dokumen AMDAL bodong itu. Namun, hal ini menjadi tersendat karena adanya reshuffle kabinet yang mengganggu kinerja Menteri Negara Lingkungan Hidup. Ridwan Syah menyayangkan pergantian Kemenak LH yang sedang gencar-gencarnya melakukan penertiban lingkungan. Jumlah kasus dokumen analisa dampak lingkungan AMDAL yang bodong di Kabupaten Tanah Bumbu terus bertambah. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalimantan Selatan dan Kementerian Lingkungan Hidup menemukan 39 kasus AMDAL bodong milik puluhan perusahaan di Tanah Bumbu. Berdasarkan investigasi, sebanyak 39 perusahaan tambang batubara, perkebunan sawit, dan perumahan di Tanah Bumbu terindikasi proses AMDAL yang dimiliki menyalahi ketentuan. Tim BLHD Kalimantan Selatan dan Kemenak LH menilai kasus itu tak jauh berbeda dengan 13 perusahaan sebelumnya. Standar mekanisme pengelolaan lingkungan tidak dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Hal itu karena cara perolehan dokumen AMDAL dengan jalan mencurigakan. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI yang juga membidangi hukum itu, AMDAL bodong tersebut sebagai bukti adanya perselingkuhan antara pejabat pemberi izin dengan perusahaan. Perselingkuhan yang bukan saja berdampak pada kerusakan lingkungan, tapi juga pencitraan penegakan hukum itu jangan dibiarkan. Karena itu, Polda Kalimantan Selatan harus lebih tegas lagi dalam melakukan pengusutan dan penindakan, tandas Ridwan Syah. Dalam gebrakan pertamanya, Kementerian Lingkungan Hidup di Tanah Bumbu beberapa bulan lalu menemukan 13 dokumen AMDAL bodong. Kemudian terakhir sebanyak 39 dokumen, sehingga berjumlah 52 dokumen AMDAL bodong. Kalimantan Selatan dengan luas wilayah sekitar 37.000 km persegi terbagi menjadi 13 kabupaten atau kota. Memiliki beragam kekayaan sumber daya alam, diantaranya berupa tambang batu bara, biji besi, dan lainnya. Namun, lingkungan hidup di Kalimantan Selatan semakin parah pasca kegiatan hak pengusahaan hutan yang dilanjutkan dengan maraknya penambangan batu bara sejak belasan tahun terakhir. Tujuan teorisis, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam AMDAL adalah aspek fisik kimia, ekologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan juga kesehatan masyarakat. Dokumen yang ada pada AMDAL yaitu ada KANDAL, atau kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup, yang kedua ada ANDAL, analisis dampak lingkungan hidup, yang ketiga ada RKL, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan yang terakhir ada RPL, rencana pemantauan lingkungan hidup. Kegunaan AMDAL adalah dapat memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif terutama bagi lingkungan, serta digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan atau pemberi izin usaha dan kegiatan. Prosedur AMDAL terdiri dari 4. Yang pertama, proses penapisan atau screening, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat, penyusunan dan penilaian KA AMDAL, dan yang terakhir adalah penyusunan dan penilaian AMDAL, RPL, dan RKL. Proses penapisan, proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu proses untuk menentukan apakah suatu kegiatan wajib menggunakan AMDAL atau tidak. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat,
Pemrakasa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum menyusun KA Andal. Penyusunan dan penilaian KA Andal. Proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi Andal. Setelah selesai disusun, pemrakasa mengajukan dokumen KA Andal kepada Komisi Penilai Andal untuk dinilai. Lama waktu maksimal untuk penilaian KA Andal adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. Penyusunan dan penilaian Andal, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu kepada KA Andal yang telah disepakati. Pihak yang terlibat dalam penilaian AMDAL yang pertama adalah Komisi Penilai AMDAL, kedua pemrakasa, yang ketiga adalah masyarakat yang berkepentingan. Analisis mengenai dampak lingkungan memang harus diterapkan, mengingat berbagai perusahaan industri yang didirikan di Indonesia memang selalu menghasilkan limbah yang tidak baik untuk lingkungan. Dokumen AMDAL seharusnya menjadi dokumen wajib untuk setiap perusahaan agar mendapat perizinan dari pemerintah dalam menjalankan usaha serta sebagai bukti bahwa perusahaannya tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Namun dari kasus Kalimantan Selatan yang terkuak, dapat lebih dari 50 dokumen AMDAL yang abal-abal. Ternyata masih banyak pihak yang menyepelekan tentang bahaya akan berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi bagi lingkungan di sekitar. Pengecekan langsung ke lapangan untuk melakukan pengujian tanpa melalui sidang Komisi AMDAL merupakan cara yang efektif untuk mengetahui langsung ketidaktransparan pengelolaan AMDAL ini. Standar mekanisme pengelolaan lingkungan tidak dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Hal itu karena cara perolehan dokumen AMDAL dengan jalan mencurigakan. Proses pengerjaan dokumen AMDAL yang penuh manipulasi menuai banyak kritik dari para pemerhati lingkungan. Ditambah kurangnya sosialisasi membuat masyarakat yang seharusnya menjadi pemantau pelaksanaan tidak tahu menahu tentang dokumen tersebut. Di Indonesia, hampir 84% dokumen AMDAL belum memenuhi syarat. 16% berkriteria baik, tapi belum memenuhi syarat ideal. Dokumen AMDAL merupakan landasan bagi perusahaan sebelum menjalankan operasional. Jika dokumen AMDAL menyalahi aturan yang ada, secara otomatis kerusakan lingkungan yang diakibatkan operasinya perusahaan semakin tidak terkendali. Bukan hanya lingkungan menjadi rusak, namun juga menodai penegakan hukum. Polda Kalsel harus lebih tegas lagi dalam melakukan pengusutan dan penindakan agar hal ini tentunya tidak terjadi lagi. Tentu saja dapat dipastikan menggunakan dokumen AMDAL yang bodong ini bukan hanya ada di Provinsi Kalimantan Selatan saja, namun juga di berbagai provinsi yang belum terjamah oleh penyusutan hukum. Solusi dari permasalahan tersebut, komisi yang bertugas untuk menangani pengeluaran dokumen AMDAL ini memang sangat merugikan, karena keberadaannya tidak berarti apa-apa dalam menangani permasalahan dalam menjaga lingkungan dan taat perizinan bagi perusahaan industri. Seharusnya memang moral yang harus dikedepankan, lagi-lagi sumber daya manusia yang berkualitas, bukan lagi jawaban namun lebih kepada keberadaan hati nurani untuk menjadikan lingkungan tetap lestari dan mampu menjaga keberlangsungan untuk generasi berikutnya. Perizinan untuk mengeluarkan dokumen serta perizinan AMDAL perlu ditingkatkan lagi. Tentunya dengan pihak pemrakarsa, Komisi Penilai AMDAL yang berkualitas, dan juga masyarakat yang mampu melihat dampak baik dan buruk dari pendirian suatu perusahaan. Bukan hanya sekedar izin saja, namun juga lebih kepada pandangan untuk sama-sama menjaga alam Indonesia dan kehidupan manusia yang selanjutnya. Kebijakan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan dalam mengatasi dokumen AMDAL yang bodong memang sangat baik. Apalagi dalam praktiknya banyak yang menutup-nutupi penggunaan dokumen palsu ini. Sebagai tindak lanjut temuan tersebut, Kemenek LH juga merekomendasi pembubaran Komisi AMDAL Kabupaten setempat karena terkesan asal-asalan melakukan kajian serta diduga ada oknum yang terlibat atas terbitnya dokumen AMDAL bodong itu. Penegakan hukum yang tegas dan tepat sasaran oleh polisi dan pejabat setempat dalam menangani kasus yang dikategorikan korupsi ini sangat diperlukan, mengingat betapa banyaknya oknum yang terlibat.
Kesimpulan dan saran. Yang pertama, AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan atau pemberian izin usaha dan kegiatan yang baik untuk mengkaji dampak kinerja perusahaan terhadap lingkungan. Yang kedua, AMDAL memiliki beberapa dokumen yang wajib dipenuhi dan berkriteria serta secara sempurna penyusunan dan perizinannya sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari perusahaan yang memiliki kinerja buruk. Yang ketiga yaitu kasus dokumen AMDAL yang asal-asalan merupakan bukti belum adanya kesadaran berbagai pihak dari Komisi Penilai AMDAL, Pemerkasa, dan mungkin masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan generasi manusia berikutnya. Yang keempat, penyerapan oleh Menang LH membawa kasus dokumen AMDAL bodong ini kembali terkuak. Transparansi dalam pembuatan dokumen AMDAL ternyata perlu untuk mengetahui keabsahan dokumen tersebut. Yang kelima, penegakan hukum yang tegas dan total dapat dilakukan oleh polisi untuk meminimalisir peredaran dokumen AMDAL yang tidak memenuhi syarat tersebut. Yang keenam, diketahui masih banyak dokumen AMDAL yang tidak memenuhi kriteria dan tidak ideal di berbagai provinsi di Indonesia. Ini sangat miris, mengingat memang masalah lingkungan masih menjadi yang dinomorduakan di Indonesia. Yang ketujuh, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hendaknya jangan dianggap enteng atau hanya dijadikan sebagai formalitas untuk memenuhi kewajiban hukum. Audio Jungle.